Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughul Maram versi Imam Syafi'i. Hadis ke-425 tentang aklu tamarat yaumal fitri, tentang Idul Fitri, makan kurma di hari fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta yakula tamarat. Rasulullah bersabda, janganlah seseorang pagi-pagi ya di hari fitri sehingga atau sebelum dia makan beberapa butir korma. Hadis riwayat Bukhari. Wa yakuluhunna afradan, dan dimakan satu demi satu. Bukan ngambil 3 langsung caplok ya. Kesimpulan hadis. Yusannu ayakula muslim fi yaumil fitri qabla salah. Dianjurkan, disunahkan seorang muslim makan di hari fitri sebelum salat. Jadi kalau untuk Idul Fitri sunnah makan dulu ya dari rumah. Wal afdal ayakunal ma'kul tamran. Afdalnya yang dimakan itu adalah kurma. Liyatamayyaza Idul Fitri amma qabla minas siyam. Supaya ada perbedaan bahwa hari itu sudah tidak puasa. Itu namanya Idul Fitri, kembali berbuka. Itu ditandai dengan makan sebelum berangkat. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah la na'lamu fi istihbabi ta'jilil akli yaumul fitri ikhtilafan. Kata Ibnu Qudamah ya, salah satu mazhab Imam Ahmad ya, kami tidak tahu dalam menganjurkan makan menyegerakan makan di hari fitri ikhtilafan. Kita tidak tahu ada perselisihan. Jadi rasanya nggak ada yang berselisih tentang kesunahan makan sebelum berangkat. Tapi hari fitri ya, Idul Fitri. Wa qala Syafi'i wal ashab yustahab ayakula fi Idul Fitri syai'an qabla khuruj ila salah. Kata Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya, dianjurkan, disukai makan di hari fitri sesuatu. Dia tidak menunjuk kurma. Ya, Imam Syafi'i tidak menunjuk kurma. Yang penting makan sebelum berangkat. Yang kedua, al-hikmatu fil aqi qabla salah ala yadhunna dhan lazumu saum hatta yusalli al-id. Hikmah dianjurkan makan sebelum salat supaya ya tidak ada yang mengira bahwa
makan itu dibolehkan setelah Id. Ya, jangan sampai ada yang mengira kebolehan makan itu setelah Id. Seakan-akan sholat Id itu masih puasa. Faka'anau arada sadda zari'ah. Maka seakan-akan Rasulullah melakukan tindakan preventif. Jangan sampai dikira hari itu puasa. Wa ja'alna witran isyaratan ila wahdaniyah. Dan witir yang dimakan tuh witir ganjil. 1, 3, 5 itu kan. Konon paling banyak 7 katanya. Itu untuk mengingatkan Allah itu tunggal. Witir. Innallaha yuhibbul witra. Allah menyukai yang ganjil. Maka kita juga membiasakan diri untuk ganjil. Dan kelakuan kita juga ganjil. Nanti ada tubalil ghuraba. Berbahagialah, beruntung orang yang ghuraba. Ghuraba itu yang bersikap ganjil. Enggak umum. Fi jami umurihi tabarukan. Kalau menurut manhaj salaf sih enggak usah mikir-mikir. Jadi kalau manhaj salaf disuruh begitu ya begitu, manut. Enggak usah nanya kenapa gitu. Jadi kalau disunnahkan witir ya berarti tabaruk. Ya, sama dengan sunnahnya setelah makan menjilati piring, menjilati jari-jari. Ih, jijik amat gitu. Nah, kalau orang anu mah pasti begitu. Apalagi di depan umum, di hajatan. Ya, alih-alih menjilati malah disisain kebiasaannya. Pasti piring-piring itu nyisa. Padahal yang ngambil dia, yang doyan dia, yang makan dia. Kok nggak bisa ngukur perut sendiri? Atau kesian yang hajatan selalu disisain dibuang. Kayaknya itu menjadi syarat. Kalau di Jawa sih itu dimakan genderuwo. Iya, kalau di Jawa sih memang ada keyakinan berbagi. Berbagi dengan makhluk halus. Tapi apa orang-orang yang menyisakan itu niatnya begitu apa gimana? Itu saya amati itu. Setiap ini, terutama perempuan itu pasti disisain. Kenapa sih? Walaupun sedikit disisain. Habisin sih kenapa? Ya, kan yang ngambil dia sendiri, yang makan dia sendiri. Masa nggak bisa ngukur isi perutnya? Ya kan? Kayaknya nggak umum nambah malu-maluin. Jadi agak banyakan nanti kalau kira-kira nggak kewadahan ya, artinya kenyang dia tinggalin. Kayaknya begitu daripada nambah malu-maluin. Kayaknya begitu. Nggak usah malu lah, muter lagi. Nanti amplopnya 2. Semua dicobain, amplopnya 1 kecil lagi. Lah, tekor nih. Tekor ya. Sebenarnya itu sih kayak semacam arisan, saudara. Kalau kita menyakiti orang, suatu saat kita juga pasti akan menderita. Kita tetap harus apresiasi, ya, menghargai orang. Kira-kira makanan kalau dihabisin sama nggak dihabisin, lebih senang mana tuh sohibul hajat? Yang lebih senang habis. Wah, enak ini. Memberikan apresiasi, walaupun kayaknya asem gitu. Wa qala akharun, yang lain berpendapat lama waqa wujul fitri akiba wujubas saum. Wastahabat tanjil fitri mubadaratan ilam tisari amrillah wa yush'aru bidzalika iktisar akla ala qalil qabla dzalik. Kata pendapat lain mengatakan ketika wajib untuk berbuka ya, akibat wujub setelah puasa, kan kita setelah puasa sebulan tuh ya, lalu kita diminta untuk segera berbuka. Jadi kita diminta nurut Allah, suruh puasa ya, melanggar kebiasaan.
Allah menguji apa kamu nurut dirimu apa nurut Allah. Biasanya makan. Ya sebenarnya puasa juga makan, cuma dipindah aja kan. Siang makan, pindah ke sore, bisa nggak? Nah, itu aja sebenarnya. Jadi Allah tidak melarang makan, cuma nanti itu kan, setelah puasa. Nah setelah puasa, buka, Allah uji lagi. Coba kamu nurut aku atau nurut dirimu. Coba sekarang buka, jangan ditunda-tunda. Nah, maka sunahnya cepat. Mubadaratan karena ini sebagai hikmah segera dalam melaksanakan perintah Allah dan itu ditandai dengan makan jangan banyak. Jangan usah banyak-banyak. Ya, seperti ya berbuka puasa lah. Kalau makan banyak-banyak kan terutama jadi imam itu ngap. Apalagi yang mau mimpin taraweh, suaranya nggak keluar, ngos-ngosan, payah. Kila, li'ana syaitan yahbisu fi Ramadan, wala yutlaqu ila ba'da salatil id, fastuhibba ta'jilu fitri, bidaran ila salamah min waswasati. Ada yang mengatakan setan di bulan Ramadan itu ditahan, tidak dilepaskan kecuali setelah id. Setan tuh. Maka dianjurkan segera berbuka ya supaya selamat dari was-wasnya. Saya juga nggak mudeng nih kenapa begitu. Ya, sebenarnya ini kalau tentang setan sih kan itu dunia gaib ya. Itu kita tidak boleh sembarang ngomong karena ini masuk ranah wahyu. Kalau hemat saya ya, kita nggak boleh ngarang-ngarang tuh setan begini, setan tahu dari mana. Kan yang tahu gaib mah hanya Nabi. Kita tahu gaib setelah wafat. Seperti ada orang tuh buka konten ya di medsos. Dia menceritakan situs-situs Banten. Lalu dia ngomong lagi di tempat tertentu ditegur katanya oleh makhluk gaib. Apa iya? Dari mana dia tahu gaib? Nah itu ya, ngarang itu. Jadi supaya orang memberikan perhatian lebih pada dia. Yang tahu gaib hanya Allah dan Rasulnya. Yang kelima, al-hikmah fi istibabi tamri lima fil hulu min taqwiyatil basar alladzi yad'afu saum. Hikmah dianjurkan tamar karena ada rasa manis pada tamar. Ya, tamar itu kurma. Ya. Jadi kurma itu buah-buahan yang pas dari sisi kesehatan itu. Zat-zatnya itu sangat bermanfaat buat tubuh kita. Maka saban hari disunahkan makan. Saban hari. Kata di sini min taqwiyatil basar untuk menguatkan penglihatan katanya. Apa iya benar? Jadi sisi lain manfaat dari kurma itu mencerahkan mata. Apa iya? Wallahu alam ya. Ini harus ada penelitian. Jangan gara-gara enak lalu dibuatlah hikmah ini, hikmah itu gitu, gara-gara doyan. Ya kan? Gara-gara doyan. Seperti ada ulama nggak suka ikan, lalu muridnya nggak suka semua. Ya nggak boleh begitu. Ngikut ini. Kalau benar mah iya. Soal selera mah nggak bisa dipaksakan. Padahal ikan laut sangat berguna buat pengembangan otak kan. Tapi gara-garanya gurunya nggak doyan, murid-muridnya ikut nggak makan. Wali anal hulwa mimma yuafiqal iman. Karena manis itu sesuai dengan iman. Iman itu harus manis maksudnya gitu. Wa ya'abbaru bihi al-manam. Wa yaraqabil qalb. Serta akan menyadarkan orang yang tidur. Ya memang benar. Kalau makan sih memang jadi bangun ya. Jadi nggak ngantuk kan.
Tapi setelah makan ngantuk lagi. Kalau orang minum kopi gak bisa tidur, lah iyalah lagi minum. Ya kan? Tapi bagi penikmat kopi nggak ada pantangan buat saya. Mau minum atau mau enggak tetap ngantuk. Itu yang nggak biasa. Yang nggak biasa ya. Wa huwa aisar min ghairi. Dan sifatnya ini benar ini, aisar min ghairi, lebih mudah. Jadi kurma itu lebih mudah dicerna. Maksudnya gini, katanya nggak ada nyisa. Jadi kalau kita makan nasi kan ada limbahnya. Katanya sih ya, kata kesehatan itu. Kalau kurma nggak nyisa, terserap oleh seluruh tubuh. Karena serat-seratnya itu sangat dibutuhkan oleh kita. Ya, nutrisi. Nah, saudara, kurma yang disukai oleh Rasulullah itu kurma ajwa. Ya, saya sempat buruk sangka. Setiap saya makan ajwa, kerasnya keras. Urat-uratnya tebel kan. Sampai satu saat saya disadarkan bahwa pilihan Rasulullah itu benar. Ajwa yang kita makan itu ajwa murah. Pantes atos. Jadi saya menuduh kok heran ya Rasulullah milihnya keras-keras itu. Iya, pantesan itu kan. Satu saat saya disuguhi, saya cerita begitu, kebetulan di depan ini almarhum Ustadz Rajak KBIH Alinaya. Dia barusan pulang haji. Saya bilang, saya belum paham ya kenapa Rasulullah milih ajwa. Keras dia kata. Setiap saya makan, dia keluarkan. Pak Ustadz belum tahu katanya. Kata teman saya, modus itu katanya. Bukan modus, saya ikhlas nanyanya. Dengan begitu dia keluarkan yang istimewa, dibungkus rapi. Iya benar, enak. Pantes. Iya. Maksudnya begini, orang-orang yang ngerti agama kalau suka sesuatu mustahil nggak enak gitu. Makanya kalau saya duduk di situ ada kiai, biasanya saya deket-deket kiai. Minta berkahnya. Kata teman saya, modus itu. Sebab yang dekat kiai itu pasti yang enak-enak. Lengkap lah gitu. Pasti yang ke kita mah pasti kurang ini, kurang itu. Tuh gitu. Jadi saya curiga ahli-ahli agama ini kan ahli-ahli surga. Ya kan? Masa pilihannya buruk? Tidak mungkin. Itu saya begitu. Nah ini apalagi Rasulullah. Keras dimakan. Nggak taunya itu reject punya. Punya saya. Pilihnya yang murah. Setiap beli hobinya nawar. Nah iya. Kalau nggak nawar nggak pol. Wa malam yaqadira tamar fayuftiru alama. Kalau terpaksa tidak ada apapun yang kita makan. Padahal sunnahnya kan makan sebelum Id, maka minum saja sudah. Kalau ya takdirnya gitu ya, qadarullah nggak ada ini makan, ini nggak ada itu nggak ada, ya berarti minum aja. Ya, jadi itu juga sudah memenuhi sunnah, karena Allah tidak memaksa seseorang sesuai dengan kemampuan, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Lanjut. At-ta'am fil fitri wal adha, makan pada Idul Fitri dan adha. Wa an Ibnu Burda an abihi, dari Ibnu Burda dari bapaknya, kana nabiyyu la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am. Rasulullah tidak pernah keluar untuk salat Id melainkan makan dulu. Kalau Idul Fitri ya. Wa la yat'amu yaumal adha hatta yusalliya. Tapi untuk Idul Adha beliau tidak makan kecuali setelah sholat. Jadi kalau Idul Fitri sebelum, kalau Idul Adha setelah, ya.
Apa hikmahnya? Ini ya itu tadi. Karena Idul Fitri kan diawali dengan puasa. Itu artinya aja kembali berbuka. Kok merayakannya belum buka, gitu kan? Rawa Ahmad wa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Hibban. Apa kesimpulan hadis ini? Istibabu ta'am wal akal yaumal fitri qabla salah. Dianjurkan, disukai makan sebelum berangkat salat Idul Fitri. Wa sabaka bayana dzalika wa hikamuhu fil hadis sabiq. Sudah dijelaskan alasannya. Yang kedua, yusannu ayyam sakal muslim anil akli fi Idul Adha hatta yafragha minas salah. Dianjurkan seorang muslim tidak makan dulu saat Idul Adha sampai dia selesai sholat. Yang ketiga, al-hikmatu fi ta'khiril akli fi Idul Adha idharu kalamatilal lil ibad bi syariati nahril adahi. Hikmah kita menunda makan pada Idul Adha ya supaya menunjukkan karunia Allah, kemuliaan Allah, yaitu dengan memotong kurban. Fakanal aham al-ibtida bi akliha syukran. Maka yang penting adalah memulai memakannya karena syukur pada Allah. Jadi walaupun kita berkurban, salah satu sunnahnya itu adalah memakan yang kita kurbankan. Sunnah, ya. Kalau kita nggak mau nerima sekalipun, kita sunnah memakannya, walaupun sedikit. Semua itu karena kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Li khairat dunya wa thawabil akhirah, untuk dunia dan akhirat. Yang keempat, zada Ahmad fayaqulu min udhiyatihi. Imam Ahmad bahkan menambahkan, maka dia makan sebagian dari kurbannya. Ya sunahnya begitu. Tapi kita kan kalau nunggu kurban ya lama. Wong kurbannya bisa dimakan paling nggak zuhur ya. Paling nggak zuhur kan. Nah, paling tidak setelah sholat makan. Wa kana idza raja'a akala min kadidi. Wa kana idza raja'a akala min kabidi udhiyati. Beliau bahkan makan jantung kurbannya. Makan jantung ya. Kalau menurut kesehatan sih jeroan itu tidak bagus buat buat tubuh kita ya. Ya, jeroan itu mengandung racun-racun. Tapi nggak tahu nih hikmahnya apa. Ya, Rasulullah begitu. Rasulullah sendiri makan jantungnya. Tapi nanti di hadis yang lain Rasulullah sangat senang pada kaki depan kayaknya. Dari kambing. Qala Mawardi wal Imrani innama farraqa bain fitri wal adha fil aqli anna sunnah ayatasaddaq fi idil fitri qabla salah. Kata Mawardi dan Imrani, kok ada pembedaan antara fitri dan adha dalam soal makan? Karena sunnahnya sedekah pada Idul Fitri sebelum sholat. Jadi sedekah makanan maksudnya. Ya, jadi kalau kita punya, mungkin waktu orang ngumpul dibagi kali ya. Waktu orang ngumpul tuh sebelum sholat kan pada ngumpul dulu tuh, mungkin dibagi. Sunnah bagi makanan. Wa sadaqa fi Idul Adha inama hiya ba'da salah milal udhiyah. Tetapi sedekah pada Idul Adha bagusnya setelah sholat. Ya. Fastahabal muwafaqatahu wali anna ma qabla fitri ya haramal aql wa nudibal aqlu fihi qabla salah liyatamayyaza ama qabla. Lagi pula sebelum fitri itu kan puasa ya, sehingga menandai hari itu sudah tidak puasa lagi dengan menunjukkan ya, dengan mendemokan hari ini sudah nggak puasa.
dengan makan. Wa fil adha la yahram akal qablahu. Pada hari adha tidak haram makan sebelumnya. Jadi kalau kita memang mau makan ya nggak apa-apa, tidak haram. Ya. Fa akhara liyatamayaz. Nah, itu jadi diakhirkan. Kenapa? Kalau sebelum itu buru-buru supaya ngebedain sekarang udah nggak puasa. Itu aja hikmahnya. Selanjutnya, khurujul awaik wal hiyadi fil idaini. Keluarnya anggota keluarga ya dengan dan wanita haid di Idul Fitri. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu an qalat umirna ayukhrijal awaik. Dari Ummu Atiyah kata beliau, kami disuruh untuk mengeluarkan isi rumah. Maksudnya penghuni rumah. Penghuni rumah di saat Id diminta keluar semua ikut di lapangan. Ya. Wal huyad dan yang lagi haid. Itulah kenapa sunahnya di lapangan. Kan nggak bisa dilakukan di masjid, ya kan? Fil idaini. Waktu kedua Id, pada kedua Id. Yashhadani al khaira wa da'watal muslim. Mereka menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin. Maksudnya begini. Perjumpaan kaum muslim kalau lokal itu bisa dilakukan saat sholat 5 waktu. Ya, saya bisa bertemu dengan Anda setiap sholat kan? Itu paling sekitar situ aja. Wong kita jauh sedikit aja udah gak mau ke sini. Tapi dalam sholat Id tujuannya ya itu menarik kaum muslimin dengan zona lebih jauh. Gitu tuh. Ya dimulai dengan Jumatan gitu kan. Nah, lebih tambah lagi kan. Pertama sholat 5 waktu, areanya terbatas. Jumatan nambah, Id nambah lagi. Maksudnya begitu, supaya ya mengenali siapa temanmu. Gunanya apa? Itu nanti di hari kiamat menjadi saksi. Ya, kalau kita datang di hari biasa, kita hanya mendapati teman-teman yang sedikit. Kalau di sini paling 2 baris. Jumat 10 baris. Tuh, nanti akan menjadi saksi. Oh iya saya tahu. Idul Fitri lebih besar lagi. Itu maksudnya. Jadi tidak disunahkan menggunakan tempat banyak. Kalau bisa jadi satu. Ya, contohnya kalau Jumatan, Al-Karomah, sholat Jumat. Hidayatullah, sholat Jumat. Tapi tolong kalau Id kalau bisa jadi satu. Ada nggak lapangannya bisa jadi satu? Cukup nggak? Nah itulah susahnya ya, udah nggak cukup alasannya. Ma'zirah. Kalau lapangan cukup, seharusnya suatu saat RW 2 RW ini duduk untuk jadi satu. Manfaatnya apa? Saksi. Nanti dari kiamat jadi saksi. Ya saya tahu dia, saya tahu. Untungnya begitu. Nah, kita malah maunya yang penting dekat. Nggak mau rame-rame, ya susah lah. Nanti Anda akan rugi. Jadi kita dengan banyak tempat itu rugi sebenarnya. Bersatu lebih baik. Karena itu Cibeber itu yang patuh. Cibeber itu patuh. Walaupun gangnya banyak. Tapi masih cuma satu di Cibeber. Ya, di kampung Cibeber, masjid cuma satu. Jadi mereka itu berbondong-bondong ke sana. Nggak ada 2, kecuali masjid perempuan. Musala. Nah, kita lanjut. Apa kesimpulan hadis ini? Nah, kemudian wa ya'tazinal huyat al-musalla. Sementara wanita haid i'tizal. Kalau lagi sholat mereka nyingkir. Tapi tetap hadir di lapangan.
Hanya panggilan iman lah yang bisa didengar oleh orang-orang. Kalau bukan iman, nah kenapa kita ini orang salat? Pasti begitu. Pasti jawab baik lah ya. Jawab terus. Alasan-alasan. Kesimpulan. Al-hadits fi hudurin nisa li salatil id. Hadis ini menganjurkan kehadiran perempuan di salat id. Wa fiha ikhtilaf katsirun bainal ulama wal madzahib fil istihbab wal karaha wa tafsil wal jawaz. Tentang ini terjadi ikhtilaf. Apakah bagusnya datang apa enggak perempuan yang tidak sholat nih, yang haid. Yang kedua, qala Syafi'iyah yustabli nisa ghaira zawati hayati hudur salat. Kata mazhab Syafi'i, yang dianjurkan di antara perempuan yang hadir ke sholat id itu yang tidak lenjeh, tidak genit. Yang menilai genit apa enggak ini siapa? Yang menilai, oh kamu genit, jangan pulang sana. Sakit hati dia. Yang menilai siapa, itu kan? Amalati yashhadna al-amalati yashtabahna li jamalihinna wa dzal hasan ta'atur walibas fayaqra huduruhunna. Adapun perempuan-perempuan yang kira-kira mengundang perhatian laki-laki ya dan genit anunya, apa istilahnya, kelakuannya, menggunakan parfum yang menyengat, maka mereka makruh hadir di tempat ramai. Nah, kita kan terbalik ya, setiap perempuan lewat tuh pasti wangi. Bukan ibu rumah tangga saja, murid-murid saya juga begitu. Kalau lewat depan saya wangi. Kalau yang laki-laki bau badak. Pada sunahnya kan terbalik ini. Laki-laki nggak pernah perhatian pada dirinya ya, nggak pernah berusaha menjaga dirinya gitu. Tapi kalau perempuan dari kecilnya udah begitu, itulah apa yang namanya bawa cermin itu sudah kayaknya sudah lazim gitu. Makanya mereka ketawa sendiri kalau mau ke WC bawa cermin. Nah, saya tanya, emang kamu buang air ngaca atau gimana? Buang air ngaca atau bagaimana? Mereka ketawa sendiri, nggak bisa menjelaskan. Bawa ke WC, bawa cermin, buat apa gitu? Kalau mereka pergi berdua, katanya minta teman, takut terbuka katanya. Oh ya, bisa diterima. Tapi yang laki-laki juga begitu, ikut-ikutan. Lah ngadep ke sana kenapa gitu? Ya, kita lanjutkan. Yang ketiga, yustahab linisa istima'ul khutbah. Dianjurkan bagi nisa untuk mendengarkan khutbah. Itu sunnahnya ya. Jadi kenapa mereka hadir? Supaya mereka ikut mendengar nasihat Idul Fitri. Minal imam, dari imam, ma'at tasbih wal adkar wa du'a wa takbir. Disertai dengan tasbih, zikir, doa dan takbir. Kalau lagi haid kan tidak dilarang. Yang keempat, yustahab linisa yakhrujna fi thiyabin adiyatin. Perempuan yang keluar harus mengenakan pakaian biasa. Jangan pakaian yang bagus, yang menarik perhatian laki-laki. Tapi ini yang nggak bisa terlaksana. Ya, karena masyarakat Indonesia mengapresiasi ketemu dengan yang lain tuh pasti serba baru. Bukan pakaiannya, sejadahnya baru, apanya baru, tasbihnya baru.
Memang tujuannya supaya diperhatikan sih. Susahnya begitu. Ya, padahal di sini sunahnya kan untuk perempuan jangan menimbulkan hal-hal yang membuat laki-laki tertarik. Wala yalbasma yushirahanna, jangan mengenakan pakaian yang menarik perhatian. Wa yusab ayantadzafna bil ma'i, dan dianjurkan sebelum datang ke Id bersih-bersih. Ya, tujuannya supaya tidak mengeluarkan bau badan ya. Wa yakrahu lahunna tatayub, dan makruh mereka mengenakan parfum. Bersih-bersih mah iya. Ya sebaliknya, kalau mereka menimbulkan bau yang tidak sedap juga sama kan? Pakai parfum nggak boleh, wanginya macam-macam, bau bawang, bau yang tetap aja nggak boleh, makruh kan? Karena mereka sedang pepolah di dapur kan, asap itu kan bisa membawa kan. Contohnya ada orang bakar-bakaran, kita lewat ke masjid, mau ke masjid lewat, baju kita bau jadi, gara-gara orang bawa bakar sampah. Iya, tergantung yang dibakar. Ya begitu juga istri kita, ya sehari-hari di dapur pasti bau bumbu dapur kebawa. Ada berita dari Ibnu Umar, anna Rasulullah qal, Rasulullah bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah, janganlah kalian melarang wanita-wanita datang ke masjid, tidak boleh. Ya, memang mereka bagusnya di rumah, tapi kalau mereka mau ke masjid nggak boleh dilarang. Wal nakhrujna thiqa tafalat wal nakhrujanna tafilat wa ayatazil nisa'ani rijal, dan hendaklah mereka kalau bisa ya keluarnya itu tafilat ini apa nggak tahu, dan menyingkir dari kerumunan laki-laki. Nah itu sudah terlaksana. Memang kita tidak nyampur kan? Ya alhamdulillah. Hadis berikutnya, salatul idain qabla khutbah, salat id dijalankan sebelum khutbah. Wa Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Ibnu Umar, kana Nabi wa Abu Bakrin wa Umar yusalluna al-idaini qabla khutbah. Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar menjalankan salat idain, dua salat id sebelum khutbah. Ya, jadi salat dulu sebelum khutbah. Kalau yang lain-lain khutbah dulu sebelum salat. Gimana nih? Salat sebelum khutbah, iya. Jadi salat dulu kan. Tapi kalau Jumat kan khutbah dulu. Ya, pokoknya selain Jumat itu salat dulu, baru khutbah. Hanya Jumat lah yang khutbah dulu sebelum sebelum salat. Kesimpulan. Rawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qal syahidul ida ma'a Rasulillah wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhu fa kulluhum kanu yusalluna qabla khutbah. Kata Ibnu Abbas, saya pernah ikut Id dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, semuanya selalu salat sebelum khutbah. Salat sebelum khutbah. Jadi khutbahnya belakangan. Id mah ya. Yang kedua, rawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah kana yakhruju yaumal adha wa yaumal fitri. Rasulullah keluar di hari adha dan di hari fitri. Fa yabda bisalah, beliau memulai dengan salat. Fa idza shalla salatahu wa sallama qama fa aqbala 'alan nas. Setelah beliau salat, salam, lalu beliau berdiri menghadap jamaah, wahum julus fi musallahum, sementara jamaahnya tetap duduk. Ya, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang ketiga, fil hadits sabiq wa hadzal hadits dalilun. Hadis ini menjadi dalil liman qala bistihbabil khuruj li salatil id ila musalla.
Hadis ini menjadi dalil bagi orang yang menyukai keluar, ya, keluar untuk id ke musala. Tuh, jadi maksudnya ke lapangan. Sunnahnya sholat id itu dijalankan di lapangan. Wa ana afdal min fi'liha fil masjid, dan sholat id di lapangan itu lebih utama daripada di masjid. Jadi rahasianya memang karena itu tempat terbuka, kumpul banyak orang, oksigennya kurang. Kalau tempat tertutup, ya. Nah, ini perlu tempat terbuka. Lagi pula tempat yang di lapangan itu lebih mudah mengenali satu sama lain. Wa ala hadza amilan nas fi ma'zamil amsar. Inilah yang dilakukan pada kebanyakan kota. Illa Makkata, kecuali Mekah. Fal asahu annal masjid afdal. Kalau di Mekah, sholat di Masjidil Haram lebih utama. Wa anan nabiyya kharaja ila musalla lidhiqil masjid. Dan suatu hari Nabi keluar dari masjid itu bukan karena masjidnya lebih utama, tapi karena sesek, nggak cukup, ya, faktor tidak cukup. Tapi kalau masjidnya bukan Masjidil Haram atau bukan Masjid Nabawi, sesek nggak sesek, tetap anjurannya di lapangan. Kalau bisa, cuma tetap sah kalau dilakukan di masjid, ya, tetap sah. Cuma bagusnya. Yang keempat, minas sunnah an tatimma salatul id qabla khutbah wa anal khutbah fiha amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wal wa'ad wa tadhkir bi ahwal muslimin wa bil ahkam syariah munasabah. Sunnahnya, ya, salat id disempurnakan itu sebelum khutbah. Nah, dan khutbah itu isinya perintah, larangan, nasihat-nasihat yang sesuai dengan saat itu. Hadis berikutnya, la salat qabla id wa ba'dahu. Tidak ada salat sebelum salat id dan sesudah id. Nah, kalau salat wajib kan ada sebelum dan sesudahnya. Sebelum namanya qabliyah, sesudah namanya ba'diyah. Bagaimana dengan id? Id itu tidak ada salat sebelum id dan tidak ada salat sesudahnya, tidak ada qabliyah, tidak ada ba'diyah. Kalau id mah, cuma ada catatan dari Syekh Utsaimin, kalau kita datang lebih cepat, ya, di lapangan untuk id, kita sunnah enggak sholat di situ? Sholat itu bukan sholat qabliyah, tapi sholat tahiyatul masjid. Sunnah enggak? Itu kan? Kan dibilang masjid bukan masjid, kalau di lapangan nih maksudnya. Kalau di lapangan bagaimana? Kata Syekh Utsaimin, memang dia lapangan, tapi waktu itu direncanakan buat sholat. Jadi tetap aja sunat tahiyatul masjid. Kata beliau, walaupun di lapangan, jadi kita sholatnya itu bukan sholat qobliyah, tahiyatul masjid. Tapi kalau udah di masjid mah jelas sunnah. Kalau masjid, ya, masjid itu mau dipakai apapun, kita masuk masjid sebelum duduk sunnah sholat 2 rakaat. Tidak peduli sholat apa. Nah, kita lanjutkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna nabiyya shalla yaumal id rakaatain wa lam yusalli qablaha wa la ba'daha. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi salat id 2 rakaat. Beliau tidak salat sebelumnya dan tidak salat sesudahnya. Maksudnya qabliyah ba'diyahnya enggak ada. Ya, kesimpulan. Al hadis dalilun ala anna salat id rakaatan wa huwa ijma'. Hadis ini menjadi dalil salat id itu cuma 2 rakaat. Ini adalah ijma', ya, konsensus. Yang kedua, salatul id mujma' ala syar'iyatiha. Salat id itu disepakati
syariahnya. Ya, artinya syariatnya. Bahkan Rasulullah tercatat sepanjang hidup tidak pernah meninggalkan sholat id. Sehingga ada sebagian yang mengatakan sholat itu wajib. Kalau bukan, Rasulullah pernah mengatakan sholat itu cuma 5 kali. Kalau enggak karena itu, ya, maka sholat itu tuh dihukumi wajib. Sebab Rasulullah nggak pernah meninggalkannya. Tapi karena Rasulullah pernah mengatakan sholat wajib itu cuma 5. Maka ulama memberikan status sholat itu sunnah, bukan wajib. Ya, bagaimana kalau kita nggak bisa berjemaah, kita safar, tetap sunnah walaupun sendiri. Jadi ya tentu saja nggak ada khutbahnya. Ya kalau kita lebih dari beberapa orang ya kita khutbah sebentar aja. Sunnah, hanya memenuhi sunnah. Ya. Kalau kita tidak ikut jamaah. Seperti saya pernah sholat id kemarin. Ditentukan besok sholat id 6:30. Nah ini nih, gara-gara tidak mematuhi waktu. Saya datang kurang 5 menit, mereka udah sholat. Ini mungkin dilihatnya udah banyak kali. Ya nggak boleh begitu. Ya, kita harus disiplin menetapkan begitu ya begitu, mau datang mau nggak datang. Sama ini saya mengatakan kesepakatan kita ini. Kan kesepakatan itu. Sudah mau ada orang nggak ada orang nggak bunyi ya udah diamin aja. Karena itu sudah kesepakatan. Nah ini gara-gara kesepakatan 6:30 kurang 5 menit saya sudah di sana. Udah selesai. Orang yang seperti saya banyak. Orang yang seperti saya. Tak kumpulin, ya kita sholat id. Mereka bingung, siapa khotib? Saya khotib. Ngelihat muka nggak pakai peci. Heran dia. Saya khotibnya, ayo. Daripada kita nggak sholat. Kumpulin. Jumlahnya lebih dari 10, ada 20 orang tuh. Sholatnya telat. Udah selesai jadi bukan lagi setengah ini, lagi khutbah. Wah ini nggak tepat saya bilang. Makanya kalau menentukan itu harus tepat. Mau ada orang, mau banyak orang, udah tuh komit. Ya kita pada komitmen jadwal. Kita lanjutkan. Salat id, ya itu tadi. Wa mukhtalaf yukhtalaf fi hukmiya fil wujub ainan au bi ana fardhu kifayah. Tetapi diperselisihkan hukumnya. Hukumnya itu apa? Apa sunnah, apa wajib? Kalau wajib, wajib ain, apa wajib kifayah? Itu diperselisihkan. Ai sunnatu muakkadah li muwadzatan nabi alaiha, atau sunnah muakkadah. Sunnahnya sunnah apa? Kalau wajib, wajibnya wajib apa? Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah pernah mengatakan khamsus salawat, yang diwajibkan sehari semalam cuma 5. Rasul pernah ngomong begitu. Ya, kalau di hari Id kan berarti kalau kita mewajibkan Id kan berarti 6. Ya, dengan demikian ucapan Nabi ini tentu saja berlawanan dengan orang yang menyelenggarakan zuhur setelah Jumat. Jelas, orang mau menempatkan Id ini wajib apa enggak aja bingung. Ya, wajib apa enggak ya? Karena Rasulullah mengatakan sholat itu cuma 5. Tapi id ini selalu dilakoni oleh Rasulullah. Rasulullah nggak pernah nggak id. Statusnya gimana? Mau naro wajib aja bingung. Karena Rasulullah sudah mengatakan 5. Nah, di tempat tertentu sesudah Jumat zuhur lagi. Kan udah jelas-jelas melanggar itu berdasarkan ini. Nah ini gara-gara kurang ngerti ya. Jadi kebodohan dan kemiskinan itu 2 penyakit yang sangat kronis buat umat Islam. Bodoh sudah dirilis IQ-nya 78 ya. Siapa yang merilis tuh? IQ-nya orang Indonesia 78 rata-rata. Kalau untuk Cilegon rata-rata paling tinggi ya SMP. Pendidikan orang Cilegon. Kan dulu pernah demo besar-besaran ya.
setelah ada KS, karena yang masuk ke KS rata-rata pendatang seperti kita. Tapi mereka nggak mampu berbuat apa-apa karena memang kenyataannya begitu, nggak bisa gimana. Nah kalau sekarang kita nggak ngisi pabrik diisi mereka, ya nggak bisa ngejalanin nanti, nggak ngerti. Ya akhirnya mereka nerima, lama-lama terbiasa. Maka itulah hidup di komplek semakin komplek. Orang semakin dewasa dengan hidup di komplek karena dia menghadapi orang dengan berbagai latar belakang. Ya, kalau di kampung itu kan itu aja. Tuh. Jadi kita bergaul di komplek, lebih komplek. Kompleknya lebih luas, lebih anu lagi. Apalagi kalau sampai antar bangsa ya, satu komplek terdiri antar bangsa. Itu lebih anu lagi, seperti di Bali kan, toleransinya pasti tinggi. Jadi nggak sembarangan membunyikan speaker kalau nggak penting-penting amat, gitu kan? Karena kita melihat jamaah yang lain, terutama di Bali lah. Kalau ada iring-iringan kematian, tapi orang Bali juga sangat hormat pada kita, walaupun kita pendatang. Kita kan pendatang, minoritas. Kalau dia melihat ada iring-iringan kematian, dia sangat diem. Nah kita juga jangan melukai mereka. Walaupun menurut kita syirik, terutama nyepi, ya kan? Bandaranya bisa ikut sepi. Kan mestinya begitu. Kok ini paus datang ke Indonesia, kita yang mujair jadi paus? Kita kan mujair, ikan emas, tongkol. Paus datang, kita malah jadi paus. Ya nggak sedang lah, harusnya pausnya jadi mujair. Pakai batik, pakai peci, waduh itu pasti akan mendapat kehormatan. Pasti di internet itu orang, hebat. Tambah pujiannya. Sayang beliau nggak mengenal budaya ya. Padahal kebiasaan Katolik itu membudaya. Kemanapun dia berada, dia ikut. Tapi kali ini dia tidak lakukan ketika ke Istiqlal. Malah kita yang cium tangan, cium kening, alah. Mana itu begitu. Dia aja nggak kita kalah, jadi seakan-akan kalah. Yang ketiga, al-hadis dalil ala adami syariati nafilah. Hadis ini menunjukkan tidak disyariatkan nafilah, sholat sunnah, sebelum dan sesudah id. Li'annau lam yaf'al dzalik, karena beliau tidak melakukannya. Wala amara bihi, dan tidak ada perintah. Falaisa bimasyru'in fi haqqi wala masyru'an fi haqqil muslimin. Karena itu tidak disyariatkan untuk melakukannya, baik oleh Nabi maupun oleh kaum muslimin. Idza kanati salat fil musalla, kalau salatnya di musalla, maksudnya di lapangan. Ya, kalau salat di lapangan. Wa rawa Abu Sa'id radhiyallahu an anna kana yusalli ba'dal id rak'ataini fi baiti. Tapi ada hadis yang mengatakan beliau salat 2 rakaat setelah di rumah. Ya. Jadi ada berita dari Abu Sa'id, Rasulullah melakukan 2 rakaat, sholat 2 rakaat setelah pulang dari id di rumah. Wasayati fal muradu wala ba'daha ai fil musalla. Jadi yang dimaksud sesudahnya, tidak ada sholat sebelum dan sesudahnya, itu di lapangan. Tapi ada beritanya di rumah beliau melakukan 2 rakaat. Nah ini apa beritanya ini valid apa enggak? Wa qala Syafi'iyya inna la yakramu tanafil qabla salat id wa qabla ay yakhrujal imam wa hiya laisat sunnatunil id. Kata Imam Syafi'i ya, kata Syafi'iyya tidak makruh kita salat sunnah sebelum id, tapi bukan karena sebelum id, salat biasa aja karena datang duluan. Kan salat mutlak mah boleh kan? Cuma kita sebaiknya dalam soal ritual jangan mencontohkan yang enggak-enggak, nanti akan ditiru. Ya, karena kecenderungan orang yang sudah terkenal kalau melakukan sesuatu
orang lain niru. Nah, sebaiknya dalam ritual itu jangan. Li'annau la yuqra tanaful fi salat id wa qabla an yakhrujal imam wa hiya laysat sunnatin wa imam yaqra'u tanaful qabla wal ba'd. Kalau imam mah iya katanya. Kalau imam mah iya. Jangan sholat sebelum dan sesudah. Seharusnya kalau cukup jangan bikin dua. Nah, pemimpin ini nih kedua RW harus akur. Ya, harus akur. Karena orang Islam itu kan kiblatnya sama, Tuhannya sama, Rasul. Kenapa harus berpisah-pisah? Kalau untuk Id, seharusnya kedua RW ini bicara. Jadi jangan di sini ada, di situ ada, apa-apaan gitu kan. Seharusnya. Tapi kalau dijalankan masing-masing gimana? Ya sah-sah saja. Beda mazhab. Harusnya kita bersatu, seharusnya. Nggak boleh ada sekat-sekat. Itu yang jauh lebih bagus. Saya juga kalau boleh ngobrol dengan Raja Salman, saya sarankan panitia haji ganti-gantian. Imamnya itu jangan imam sudes terus. Ya kan? Orang Indonesia juga bisa kok. Sesekali gantian gitu. Itu pasti akan lebih berharga. Ya, bergilir. Karena itu kan untuk umat Islam. Cuma memang nggak pindah, tetap di situ. Saran saya begitu. Jadi masjid ini kita DKM ini kan hanya penjaga bangunan, memastikan bangunan ini layak untuk sholat. Siapapun yang sholat kita ganti-ganti. Jadi semuanya merasa memiliki gitu. Kebersamaannya tetap utuh. Mestinya, tapi ya kesadaran orang beda-beda sih, sentimen dan sebagainya susah. Nah, seruan seperti ini harus sering, terutama kalau ustadznya sama. Kalau saya juga ngajar di Mukarromah, saya ngajar di sini bisa bersatu itu. Tapi sayang sana ustadznya beda, sini beda. Ya udah, masing-masing jadi. Kalau gurunya sama gampang, jadi siji. Nah, jadi satu aja. Nah, siapapun yang nanti ngerjain gantian. Itu jauh lebih asik menurut saya. Ya, jadi kita merasa memiliki bersama. Ya mudah-mudahan suatu saat akan sampai ke situ ya, kesadaran kita. Demikian kajian pagi ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita, tetap menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, menakdirkan mereka menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.